What's up guys, welcome to Mario Angelo. Yap. Oke, this is new footage. Jadi sekarang gua akan membahas mengenai review film mengenai Justice League War Apocalypse. Anjir, ini adalah film animasi yang katanya ini adalah film terakhir dari DC Amu. Anjir, sumpah ini bener. Aduh, kayaknya DC Amu udah mulai terakhir di sini ya. Jadi ya, di universe DC Amu ini udah selesai di sini ya. Jadi ya, waduh, sayang banget. Tapi ya, walaupun begitu, tapi ceritanya di sini bener-bener bagus banget. Sumpah, gue liatnya wajir. Namun ada beberapa scene yang gue nggak demen ya. Tapi kita akan bahas di video ini. Yang belum nonton ya Justice League War Apocalypse, gue sarankan untuk kalian nonton filmnya dulu biar kalian bisa tahu apa yang gue reviewkan di video ini. Oke, check this out. Oke, yang pertama kesan gue mengenai film ini adalah konsepnya mirip seperti Justice League War, yaitu kalian bisa baca di komiknya atau kalian bisa nonton di film animasinya Justice League War. Oke, di situ musuhnya sama, Darkseid, tapi di film ini semua hero di situ ngumpul semua, Titans ngumpul, habis itu ada apa lagi ya? Dewa Dewi siapa? Dewa Dewi Mesir itu yang namanya siapa itu lupa anjir. Oh ya, Hawkman, Hawkgirl itu ngumpul semua. Habis itu pokoknya semua hero DC itu muncul semua, termasuk Justice League Dark, yaitu John Constantine, Zatanna. Habis itu ada masih banyak lagi ya, ada berapa ya? Pokoknya muncul semua. Swamp Thing juga muncul loh di sini. Oke. Jadi ini merupakan film finalnya. Dan juga gue lihat konsepnya di situ bagus banget, sumpah. Bagus. Sumpah, gue nggak ngira dan gue nggak menyangka ternyata film ini bener-bener klop banget. Ketika Superman ini ingin mengajak timnya untuk menyiram planet Apokalips, di mana planet itu adalah miliknya Darkseid, mereka justru untuk menghancurkan sarangnya. Tapi ternyata Darkseid sudah tahu rencana mereka dan akhirnya mereka dikepung dan mereka terbunuh di situ. Waduh, itu bener-bener anjir. Itu bener kalah banget loh. Dan juga gini ya, dan juga pada saat gue lihat itu ternyata mereka itu beberapa itu dihipnotis dan mereka semua dibunuh, semua timnya dibunuh, beberapa ya. Wonder Woman mati, habis itu Aquaman mati, Cyborg mati, semuanya mati. Kecuali Superman sama Batman ini mereka dijadikan anteknya Darkseid, mereka jadi budaknya Darkseid. Jadi Superman ini dikasih kryptonite di sini, sedangkan Batman dicuci otaknya, di brainwash menjadi panglima besar untuk Darkseid. Dan akhirnya setelah 2 tahun berlalu dan mereka yang selama di bumi, akhirnya seluruh dunia itu hancur karena invasinya Darkseid. Gue lihat Superman ini wajir. Supermannya, waduh, kumisnya, terus mata hijaunya karena efek kryptonite ya. Waduh, sumpah itu bener keren banget, gue suka nih. Dan desain itu nggak cupu seperti Superman yang ada di DC Amu sebelumnya. Ini baru keren, this is it. Oke, baik lanjut. Jadi pada saat gue lihat itu, gila. Dan ternyata Superman itu bersama Raven, mereka mendatangi John Constantine dan Etrigan untuk keberadaan si anaknya Bruce Wayne, yaitu Damian Wayne, yang dikabarkan dia itu sudah berada di Liga Assassins. Dan ternyata si Damian itu ternyata dia masih hidup. Dan dia berhasil menyelamatkan si Nightwing alias si Dick Grayson, anjir. Itu gila, waduh. Dan ternyata pada saat gue lihat itu ternyata si Dick Grayson itu, dia tuh awalnya sudah mati kan. Dia sudah mati akibat dibunuh oleh para pengikutnya Darkseid yang pada saat itu mereka udah menginvasi bumi. Dan dia itu diselamatkan oleh Damian Wayne dengan cara dia dibangkitkan dengan Lazarus Pit, anjir. Itu bener-bener wow banget coba. Aduh, itu gue lihat tuh ya bener juga sih, karena dia punya Lazarus Pit sehingga dia bisa membangkitkan orang siapa saja. Tapi Lazarus Pit itu tidak bisa dipermainkan seperti itu karena memang kekuatannya benar-benar dahsyat. Dan juga gimana ya, kalau dia membangkitkan satu orang aja itu ada efek sampingnya loh. Ada efek sampingnya. Dan juga waduh, sumpah ini gila banget coba. Ini gila banget. Dan gue lihat sih ini sayangnya gue nggak bisa lihat aksinya Dick Grayson. Aduh. Dan juga ada beberapa scene yang gue nggak demen tuh. Aduh, gue nggak demen banget coba pada saat gue lihat itu. Ya mau gimana lagi ya. Tapi bisa dibilang film ini benar-benar bagus ya, benar bagus. Dan juga awas ya, ini film ini untuk dewasa, only for adult. Oke, jadi nggak bisa ini ditonton oleh anak-anak di bawah umur, karena ya seperti kalian tahu ya bahwa di situ benar-benar dark banget. Dan juga itu kan sama anak-anak nggak worth it. Ya percaya aja, di sini dari dulu itu marketnya dewasa. Udah,
Marvel tuh memang secara Marvel memang sekarang anak-anak ya, karena semua kalangan umur lah, karena udah dipegang oleh Disney. DC, tapi dari dulu DC itu memang dark, meskipun dipegang oleh company siapapun, tetap DC itu dark dan juga only untuk dewasa. Jadi gue lihat kalau ini tuh sama anak-anak gimana ya? Waduh, karena memang formatnya mereka itu animasi DC Amu, jadi kan waduh. Jadi gue nggak bisa ngomong lah untuk masalah itu, tapi yang jelas untuk film ini masih worth it lah untuk ditonton. Dan juga ceritanya, gue paling suka ceritanya kompleks di sini. Gue suka banget, coba banget, karena kita bisa menambahkan bahwa banyak sekali tim Justice League yang mati selain di pre-crisis. Jadi kalau kalian lihat udah di Crisis of Infinite Earths yang dimunculkan di komik sama juga di CW, itu kan banyak hero DC yang mati tuh. Dan juga kalau gua bandingkan sama animasi ini, jujur aja bagus, lebih goreng animasi ini anjir. Terus diperlihatkan, habis itu mereka dipatahkan tubuhnya itu, dibelah segala macam. Aduh, ngeri banget coba. Tapi dari sisi gore-nya itu adalah elemen-elemen DC. Itu aja lah. Jadi di situ berani dark, berani mengeluarkan yang sisi gore-gore yang kejam banget tuh. Sama ya itu bener-bener mereka memperkuat ceritanya tuh sama kayak di komik. Itu yang gua maksud. Aduh anjir sumpah. Dan di sini ada scene favorit gua, di mana ada scene di final ya, di mana Darkseid bertarung dengan Trigon. Wah anjir, Trigon anjir, bapaknya Raven. Aduh, itu bener mantap loh sumpah, dari segi kameranya, segi mereka cara battle gimana. Karena mereka dua orang ini, dua makhluk bajingan ini, mereka itu adalah sama-sama ingin menguasai dunia, karena mereka juga adalah dewa kan. Mereka tuh termasuk New God dan Old God. Nah, Old God ini adalah Trigon, sedangkan New God ini adalah Darkseid. Nah, si Darkseid ini berniat untuk menguasai dunia dengan cara menginvasi dan untuk memperebut bumi sebagai hasil untuk buminya, karena dia ingin memperkuat kerajaannya di planet bumi tersebut ya, which is kayak tema-tema superhero yang lainnya ya, ambisinya untuk gitu-gitu aja. Tapi kalau gua bandingkan ya antara Darkseid sama Trigon itu, gua lebih milih sama Trigon. Jujur aja, karena Trigon itu selain dia lebih powerful banget, dia tuh kalau gua banding sama Darkseid, dia tuh lebih jago loh Trigon itu. Tapi entah kenapa DC itu memilih Darkseid, gua nggak tahu sih, gua nggak tahu. Tapi yang jelas untuk SSC Trigon dan Darkseid, kita bisa melihat sendiri antara dua pertarungan monster bejingut ini. Mereka bertarung di sini. Waduh, itu keren parah sumpah anjir. Gua lihat wow, si kamera teng serius keren banget sumpah. Jadi kalau kalian belum nonton film ini, please kalian tonton dulu film ini biar kalian bisa tahu apa yang gua maksud di video ini. Oke, baik, lanjut. Oke, di sini yang gua lihat sini adalah Batman-nya ya. Gini ya, Batman-nya ini gue lihat kostumnya itu agak mirip seperti Batman Beyond, si fansnya Terry McGinnis. Jadi si Batman Beyond itu gue lihat sih kostumnya hampir sama, logo kelawan merahnya sama, cuman dia di sini menjadi pengikutnya Darkseid dan dia benar-benar di brainwash. Biasanya Batman itu kalau dia sedang di brainwash itu hanya pura-pura, tapi di film ini dia tuh benar-benar di brainwash, alias dia benar-benar jahat sih setelah dia menyerang istananya Darkseid. Aduh, itu bener-bener, gue gimana ya. Tapi yang jelas, gue lihat Batman ini benar-benar beda di sini. Dan juga seluruh bumi itu beberapa yang selamat, akhirnya mereka tuh dijadikan antek-anteknya Darkseid, menjadi pengikutnya Darkseid. Itu yang gue lihat, itu sumpah itu keren banget. Dan juga gue lihat sini esensinya Batman-nya itu menjadi kejam banget sumpah. Jadi pada saat dia melawan anaknya sendiri, si Damian, kita bisa tahu bahwa Batman itu ketika dia bersama Talia Al Ghul itu dibius sama si Talia, dan dia akhirnya tiba-tiba dia punya anak yang namanya Damian. Jadi kita bisa tahu bahwa si Bruce Wayne sama Damian Wayne itu mereka punya darah berhubungan, tapi si Bruce ini kaget ketika dia punya anak yang namanya Damian. Itu yang gua tahu, oh ternyata si Damian itu lahir tanpa sepengetahuan si Bruce. Waduh, itu gila banget coba. Dan gua nggak tahu apa motif Talia untuk melahirkan si Damian ini atas nama, karena Bruce-nya itu nggak tahu, si Bruce-nya nggak tahu. Aduh, itu yang gua kaget sih. Jadi itu gua kaget banget karena gua nggak tahu ternyata Damian itu lahir tanpa sepengetahuan ayahnya. Wow, what the hell. Dan tuh dibius sama si Talia. Gua nggak tahu kenapa. Kalau kalian yang tahu, terus kolom komentar, karena gua pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi terhadap si Talia, Damian sama si Bruce di masa lalu gitu ya. Gua nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar. Oke? Nah, kita lanjut. Oke. Selanjutnya itu adalah mengenai scene di mana para Titans itu berkumpul kan ya. Dan kita bisa melihat bahwa ada dua scene, ada scene di mana satu karakter ini si Damian Wayne sama si Raven, akhirnya mereka jadian sini anjir. Aduh, tapi itu dari segi pendekatan si Damian dengan si Raven itu klop banget sumpah. Dari awal mereka suka, sayang tatap-tatapan, akhirnya mereka
klop, jatuh cinta. Dan juga si Robin udah menyatakan cintanya kepada si Raven. Tapi Raven ini nggak menganggapnya gitu karena dia masih belum siap untuk hubungan itu. Dan ketika pada saat si Robin mati dibunuh sama si Batman kalau nggak salah, yang Batman kalau nggak Darkseid gue lupa. Oh Darkseid, iya Darkseid. Dia dibunuh sama Darkseid dengan laser beamnya itu, dan akhirnya si Robin itu mati kan, dia kan mati. Tapi dia hidup lagi. What the hell? Gue nggak merasakan ada apa ya, ada scene dimana klop gitu loh. Dia mati, ya udah mati. Dia cara matinya udah bagus sih. Tapi ya dia matinya begitu aja loh. Gua nggak tahu kenapa ya. Tapi menurut pendapat gua, seharusnya kalau dia mati di situ, udah bagus gitu aja, gak usah gimana ya, gak usah dengan cara dia dibangkitkan kembali dengan powernya Konstantin, gak usah anjir. Tuh bener-bener udah matinya bagus, cara eksekusinya bagus untuk melindungi bapaknya yang sedang di brainwash sama Darkseid. Udah mati dia, dah bangkit lagi. Aduh, gua nggak merasakan ada the fallen hero. Gua nggak merasakan epic di mana hero tuh gugur gitu loh. Enggak, gue nggak merasakan. Aduh, sayang banget coba. Dan juga itu kerasanya kan dipaksakan banget karena di scene selanjutnya si Damien itu kayak nggak ada gunanya gitu loh. Udah bangkit, udah pergi. Pergi sama si Raven menuju ke portal yang menghubungkan bumi gitu loh. Jadi eksekusinya ini untuk film ini bagus. Cuma ada beberapa scene yang gue nggak demen, itu doang. Matinya si Damien Wayne, astaga. Itu kalau dia mati tuh bagus loh. Ya dibangkitkan lagi, gue nggak merasakan ada epic moment gitu loh. Aduh. Dan pada saat planet Apocalypse itu akan dihancurkan, ternyata Victor Stone alias Cyborg itu masih hidup dan dia jadikan AI-nya untuk si planet itu, keseluruhan planet itu. Jadi ibaratnya seperti kata Cyborg itu adalah inti komputer dari untuk keseluruhan planet Apocalypse gitu loh. Sehingga dia yang mengatur semuanya dan dia diprogram langsung oleh Darkseid gitu loh. Jadi pada saat si Victor Stone itu berusaha menyelamatkan mereka, akhirnya dia punya ide untuk memindahkan planet Apocalypse ini ke dimensi lain, sehingga dia tidak bisa menginvasi planet manapun, dan juga dia tidak bisa berkuasa atas planet manapun. Jadi dia tuh dihilangkan dari gitu loh. Tapi sayangnya yang mati di sini adalah Cyborg sih. Aduh, sayang banget. Victor Stone tuh adalah padahal hero DC yang dia tuh bener-bener keren banget. Victor Stone tuh gue suka banget tuh. Kecuali di Justice League yang itu ya, Zack Snyder ya, gue gak demen banget cuma di Zack Snyder tuh. Aduh, gak demen banget, cuma dari armornya aja tuh udah gak kelihatan gagah gitu loh. Ya cuma gitu doang armornya. Gila coba. Tapi yang jelas untuk film ini menurut gua ini benar-benar sangat bagus sebagai penutupan DC Ambu. Dan di ending ini dijelaskan bahwa si Flash yang awal itu dialah di generator karena untuk menciptakan suplai listriknya di planet itu ya. Dan akhirnya dia diselamatkan dan dia akhirnya memutuskan untuk menciptakan Flashpoint kembali, di mana dia ingin kembali ke masa lalu sebelum Darkseid mulai menghancurkan bumi. Tapi di situ tidak diperlihatkan secara flashpointnya gimana, dia tidak diperlihatkan dia untuk membalikan waktu gimana, karena sebagian hero DC semuanya itu menjadi cyborg semua, menjadi setengah mesin karena memang dikendalikan oleh Darkseid yang sudah mati di situ ya. Kayak contoh Wonder Woman yang udah kebelah itu, dia tuh udah dipasang ini cyborg setengah mesin gitu ya, dan juga beberapa hero lainnya. Tapi di sini Flash itu ibaratnya seperti kata itu ingin meriset apa yang sudah terjadi di situ ya. Jadi endingnya itu adalah si Flash ingin mengembalikan semuanya dengan cara Flashpoint yang kembali. Jadi endingnya di film ini adalah si Flash itu akan kembali ke masa lalu sebelum Superman dan timnya itu menyerang planet Apocalypse. Aduh, tapi gue setuju sama si John Constantine ya, karena dia ngomong kalau lo sebagian nyerang ke planet Apocalypse kita juga jaga, tapi mereka jaga itu bukan ada tim inti Justice League yang tertinggal di situ. Jadi si Superman itu kayak apa ya? Dia itu merasa ingin dendam karena Darkseid itu sudah menginvasi bumi beberapa kali kan. Sudah dua kali. Dia ngomong udah 2 kali dia menginvasi bumi ya. Jadi si Superman ini langsung udahlah kita langsung geratak aja markasnya si Darkseid ini kelamaan gitu loh. Gua tahu maksud Superman ini, tapi si John Constantine ini mengatakan bahwa ya kita bagi tim lah. Kita jaga di sini, lu nyerang ke sana, tapi alhasil ya begini jadinya, mereka belum persiapan dan Superman itu akan langsung kayak merasa udah kita serang aja, gak usah pakai rencana, gak usah pakai apa, langsung sikat gitu loh. Ini yang gua nggak tahu ya kenapa ya. Dan juga gua di sini lihat ya, Lex Luthor itu sudah menjadi aliansinya Justice League. Dia udah menjadi aliansinya gitu, bukan menjadi musuh juga gitu. Dan juga si Lex ini gua lihat tuh ada sisi pengkhianatannya antara si Darkseid dengan sisi hero-nya gitu loh.
Dan juga untuk perannya Lex Luthor di sini agak besar ya, karena dia sebagai informannya untuk Lois Lane, karena dia ingin memberitahu kondisi planet Apokalips itu gimana di sana. Dan juga dia tuh sudah memberitahukan rahasia dan juga rencana jahatnya si Darkseid itu kepada si Lois. Jadi si Lex itu sebenarnya dia tuh nggak di brainwash. Dia itu hanya menjadi pengikutnya Darkseid, tapi dia tuh udah mikir secara matang-matang untuk ini mengetahui semua rencananya, sehingga dia bisa membuat rencana baru untuk menyerang planet Apokalips dengan cara yang benar ya gitu, dengan persiapan yang benar, dengan persiapan senjata yang wow banget gitu. Dan juga seneng banget gue suka Lex itu beraliansi dengan Justice League, karena kita pengen melihat si Lex itu dia tuh punya kemampuan apa dengan semenjak dia digabungkan ke Justice League. Itu bagus coba, itu penataannya keren banget. Untuk ini pengisi suaranya Darkseid, gue nggak tahu kenapa pengisi suaranya Darkseid itu agak seperti kurang ganas, kurang berwibawa gitu yang gue lihat ya, karena ya ini ngapain gitu loh. Dan juga sisi monster Darkseidnya begitu besar dan geram, sementara suaranya itu agak sedikit gimana niga gitu loh gitu. Jadi waduh kurang banget coba. Tapi untuk sisi Darkseid bagus, cuman ya itu pengisi suaranya nggak cocok coba untuk Darkseid ya, itu yang kritik dari gua ya. Tapi segi cerita bagus banget. Tapi kalau ini menjadi penutup akhir dari film DC Amu ya, gua nggak bisa nyalain sih. Tapi aduh ya sayang banget ini menjadi film penutupnya. Penutupnya DC Amu Universe. Ya, tapi gue merasa terhibur banget, dan gue merasa sangat terhibur sekali dengan film ini. Walaupun ada beberapa scene yang ya gue nggak demen, tapi itu tidak merusak inti cerita. Itu tidak memperusak ceritanya mau dibuat gimana akhirnya sampai ending udah. Oke, rating untuk film ini gue kasih nilai sekitar 10 dari 10. Serius, 10 dari 10 semuanya gue terhibur. Tapi ini saran gue mengenai film ini ya. Film ini tuh dari awal sampai akhir tuh action terus. Jadi gue tidak mendapatkan epic momennya. Jadi pada saat mereka tuh mengadakan final battle-nya untuk penyerangan Apokalips itu jujur aja gue merasa ngantuk. Karena apa? Karena dari awal sampai akhir itu semuanya dibuat action bla 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 bla. Ibaratnya kayak Avengers Infinity War. Semuanya bla 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 ya. Gue tidak mendapatkan epic moment di situ loh. Epic moment di mana final battle-nya itu gitu loh. Ya itulah gua sampaikan kepada kalian bahwa film ini benar bagus, tapi ya itu ada beberapa kekurangan ya gitulah. Gua udah bahas sih sebelumnya. Oke, itu aja video kali ini ya, itu aja mengenai Justice League Apocalypse War ya. Tapi yang jelas ya ini sebagai penutupan film DC Amu ya. Kalau kalian ada yang pengen tahu, kalian bisa nonton CW First atau Arrow First, dan juga kalian bisa baca komiknya banyak dan artinya jauh lebih bagus. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua membuat video untuk mendidik dan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan kali ini gua akan membahas mengenai siapakah itu Darkseid di next video. Oke, dan karena kebanyakan dari kalian belum tahu mengenai siapa itu Darkseid dan apa itu Darkseid gitu loh, kenapa dia bisa menjadi villain utama DC gitu loh. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.